Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Nafat. Kita melanjutkan tentang motivasi dan kisah inspiratif yang ditulis oleh Asy-Syamarqandi, di mana pada pertemuan kali ini kita mengangkat tema tentang kemuliaan sifat dermawan dan bahaya gibah atau menggunjing orang lain. Baiklah, kita mulai. Kemuliaan sifat dermawan. Diriwayatkan dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang dermawan itu dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, dan dekat dengan surga, dan jauh dari neraka. Sedangkan orang yang kikir itu jauh dari Allah, jauh dari manusia, jauh dari surga, dan dekat dengan neraka. Orang bodoh yang dermawan lebih Allah sukai daripada orang ahli ibadah yang kikir. Hadis riwayat At-Tirmizi, Al-Haytsami, dan At-Tabrani. Kisah yang berkenaan dengan hadis tersebut, di mana kali ini dengan tema 4 keuntungan besar bagi yang bersedekah 4 dirham. Ada yang mengatakan kedermawanan itu perbuatan terpuji dan disukai oleh semua orang. Sebuah kisah menuturkan bahwa seseorang menenggak khamar bersama teman-temannya. Ia memberi uang 4 dirham kepada salah seorang budaknya untuk membeli buah-buahan sebagai sajian. Sang budak berangkat. Di tengah jalan, dia melewati majlis Mansur bin Amr. Saat itu dia bertanya kepada jamaah, siapa yang sedang membutuhkan sesuatu? Dia berkata, barang siapa yang memberi 4 dirham, aku akan mendoakannya 4 hal. Si budak menyerahkan 4 dirham di tangannya. Mansur bertanya kepadanya, apa yang kamu inginkan untuk kudoakan? Dia menjawab, aku ingin terbebas dari tuanku. Mansur kemudian mendoakannya. Ia berkata, ada yang lain? Dia menjawab, semoga Allah mengganti dirhamku. Al-Mansur kemudian mendoakannya. Ia bertanya, dan masih ada yang lain? Dia berkata, semoga Allah membuat tuanku bertobat. Apakah masih ada? Semoga Allah mengampuniku dan tuanku dan teman-temannya. Akhirnya Mansur kemudian mendoakannya dan terus mendoakannya. Setelah itu si budak kembali menemui tuannya. Sang tuan berkata, wahai budak, engkau lama sekali. Ia pun menceritakan peristiwa yang baru saja dialami. Dan sang tuan pun berkata kepadanya, engkau bebas karena Allah. Lantas apa yang kedua? Si budak itu berkata, dirhamku diganti. Sang tuan berkata, untukmu aku ganti 4.000 dirham. Lantas apa yang ketiga? Dan dia pun berdoa berkata, semoga Allah membuatmu bertobat. Dan sang tuan pun berkata, aku bertobat kepada Allah. Lantas apa yang berikutnya? Si budak pun berkata, semoga Allah mengampunimu, mengampuni budak-budakmu dan teman-temanmu. Dan si tuan pun berkata, untuk yang satu ini di luar kuasaku. Ketika tidur, ia seolah bermimpi didatangi seseorang yang berkata kepadanya, engkau telah melakukan yang seharusnya. Maukah engkau melihatku melakukan yang seharusnya kulakukan? Aku telah mengampunimu, mengampuni si budak, mengampuni Mansur bin Amr, dan juga mengampuni kaummu. Kukatakan semua kemenangan ini adalah berkah dari kedermawanan si budak yang rela mengeluarkan 4 dirham. Itulah kisah dan hadis yang berkenaan tentang kemuliaan sifat dermawan. Dan tema yang berikutnya yaitu bahaya gibah atau menggunjing orang lain. Hadis yang diriwayatkan dari Anas bin Malik berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketika aku dimikhrajkan, aku melewati suatu kaum yang memiliki kuku dari tembaga
sedang menggaruk-garuk wajah mereka. Aku bertanya, siapakah mereka, wahai Jibril? Dia menjawab, mereka adalah orang-orang yang memakan daging sesama manusia dan menodai kehormatan mereka. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud. Kisah yang berkenaan dengan gibah yaitu tentang menggunjing dalam hati, termasuk gibah. Al-Junaidi berkata, suatu hari aku duduk di masjid menunggu jenazah untuk disolatkan. Tiba-tiba aku melihat seorang fakir meminta-minta. Aku berkata dalam hati, andai kata ia mau bekerja, niscaya itu lebih baik. Menjelang tidur, biasanya aku membaca wirid, doa dan menangis. Semua itu terlupakan. Aku tak bisa memejamkan mata. Aku duduk terpekur, mataku dibayang-bayangi si fakir itu, seolah-olah ia digotong beberapa orang lalu dibentangkan di atas meja makan. Mereka berkata kepadaku, makanlah dagingnya, karena sesungguhnya engkau telah menggunjingnya. Aku tersadar, aku katakan, aku tidak menggunjingnya, melainkan aku berkata dalam hati, dikatakan kepadaku, engkau tentu tidak suka dibeginikan. Pergilah kepadanya untuk meminta maaf. Di pagi harinya aku bolak-balik hingga kemudian menjumpainya di suatu tempat. Kuucapkan salam kepadanya. Dia berkata, apakah engkau akan mengulanginya, wahai Abu Qasim? Kujawab tidak. Dia berkata, semoga Allah mengampuni kita dan mengampunimu. Pulanglah. Aku berkata, sampai seperti itu Syekh meminta ampunan, bagaimana dengan gibah yang jauh lebih besar dari itu? Semoga Allah melindungi kita dari gibah, menjaga lisan, dan melindungi kita dari pengkhianatan anggota tubuh dan kekerasan hati. Itulah dua tema dalam pertemuan kali ini. Yang pertama yaitu tentang kemuliaan sifat dermawan dan bahaya gibah. Semoga kisah-kisah ini bisa menginspirasi dan membawa manfaat kepada kita. Wallahu a'lam. Sampai ketemu di kisah-kisah berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.